Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun antum berada, alhamdulillah atas izin Allah hari ini pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Ma'rifatul Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain agar mampu meneruskan eksistensinya. Dalam perjalanan kehidupan sosial manusia, dibutuhkan seorang pemimpin yang bertugas mengatur dan menjadi sumber inspirasi, agar setiap interaksi dan komunikasi tetap berjalan teratur dan lancar. Tidak terkecuali dalam ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama, sosok seorang pemimpin adalah hal yang mutlak adanya. Ma'rifatul Islam kali ini, hukum seputar imam dan makmum sholat berjamaah. Pemirsa Ma'rifatul Islam, sholat berjamaah adalah ibadah yang memiliki nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Sholat berjamaah dapat dilaksanakan apabila telah ada dua elemen pentingnya, yaitu seorang imam dan makmum. Menjadi imam dalam sholat adalah suatu amanah yang besar, karena imam bertanggung jawab dengan semua proses dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Amanah yang besar biasanya diikuti dengan reward yang besar pula. Menjadi imam sholat berjamaah akan membawa banyak keutamaan. Di antara keutamaan imam sholat berjamaah adalah berada di atas unggukan misik di hari kiamat kelak, mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, 3 golongan di atas unggukan misik pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan, di antara mereka adalah seseorang yang menjadi imam untuk satu kaum sedangkan kaum tersebut suka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis yang lain disebutkan bahwa dia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Pemirsa, menjadi seorang imam dalam sholat adalah suatu kehormatan dan keutamaan. Dalam mengangkat seorang imam sholat, Islam sudah memberikan aturan tersendiri. Aturan tersebut adalah 1. Tuan rumah lebih didahulukan untuk menjadi imam sholat daripada tamunya. 2. Penguasa atau wakilnya lebih didahulukan daripada rakyatnya. 3. Imam rutin sebuah masjid lebih didahulukan daripada yang lainnya. Apabila kondisi tersebut tidak ada yang terpenuhi, maka ada aturan lain yang mengaturnya. 1. Yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya lebih didahulukan untuk menjadi imam sholat. 2. Apabila ada beberapa orang yang tingkat kefasihannya sama, maka dipilih yang lebih banyak ilmu agamanya. 3. Apabila ilmu agamanya setara, maka dipilih yang lebih dulu hijrahnya. 4. Apabila waktu hijrahnya sama, barulah dipilih yang umurnya lebih tua. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, hendaknya yang menjadi imam sholat suatu kaum adalah yang paling hafal Al-Quran dan paling baik bacaannya. Apabila dalam bacaan mereka sama, mereka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrahnya. Apabila mereka sama dalam hijrah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling tua. Janganlah kalian menjadi imam atas seseorang pada keluarga dan kekuasaannya, dan jangan juga menduduki permadani di rumahnya kecuali ia mengizinkanmu atau dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ada beberapa hal lain yang hendaknya diperhatikan dalam mengangkat seorang imam. Hendaknya tidak mengangkat seseorang yang suka bermaksiat sebagai imam sholat. Hendaknya tidak mengangkat orang yang bacaan Al-Qur'annya tidak bagus sebagai imam. Tidak dianjurkan menjadi imam bagi seseorang yang tidak disukai jamaah lain karena hal yang dibenarkan oleh syariat. Landasannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah. Ada 3 jenis orang yang sholatnya hanya sampai ke batas telinganya saja. Hamba sahaya yang kabur hingga ia pulang, wanita yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya, imam sholat yang dibenci oleh jamaahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa, sebuah kedudukan biasanya memiliki tugas dan fungsi tersendiri, yang mana tugas tersebut sangat erat hubungannya dengan kelancaran suatu sistem. Begitu pula imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Keduanya mempunyai hal-hal yang harus mereka perhatikan agar sholat berjamaah dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam hendaklah memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat. Kedua, berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya termasuk logat dan pelafalan setiap huruf. Ketiga, meringankan sholatnya demi memberikan kemudahan kepada jamaahnya. Namun, harus diingat meringankan sholat ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tumakninah dalam sholat. Keempat,
meluruskan dan merapatkan shaf makmum sebelum memulai sholat. Kelima, meletakkan sutrah atau pembatas di depan tempat sujud ketika hendak sholat. Keenam, memanjangkan ruku ketika merasa ada makmum yang masbuk, sehingga makmum tersebut masih dapat memperoleh 1 rakaat. Ketujuh, disunahkan untuk memanjangkan rakaat pertama. Sedangkan bagi seorang makmum, demi menjaga kelancaran dan keberkahan sholat berjamaah, hendaknya dia memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, merapatkan dan meluruskan shaf. Kedua, menyambung shaf dan mengisi shaf yang kosong. Diperbolehkan bergeser ke samping atau maju demi menyambung shaf yang terputus. Ketiga, menghindari membuat shaf di antara tiang yang akan membuat shaf menjadi terputus. Keempat, tidak mendahului imam dan tidak pula sengaja melambat-lambatkan diri sehingga tertinggal dari gerakan imam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam telah ruku, maka rukuklah kalian. Dan jika imam bangkit, maka bangkitlah kalian. Hadits riwayat Bukhari. Kelima, dalam sholat yang imam mengeraskan bacaan Al-Quran, maka makmum wajib mendengarkan bacaan imam. Tidak boleh makmum ikut membaca Al-Fatihah atau ikut membaca ayat lainnya. Sebaliknya dalam sholat yang imam tidak mengeraskan bacaan Al-Quran, maka barulah makmum membaca sendiri surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran lainnya. Pemirsa Marifatul Islam, demi terlaksananya sholat berjamaah yang sesuai dengan syariat, seorang imam dan makmum harus berada pada posisi yang telah ditentukan. Posisi keduanya disesuaikan dengan kondisi orang yang mengikuti sholat berjamaah. Pertama, imam bersama 1 orang makmum. Makmum berdiri di sebelah kanan, sejajar dengan imam. Kedua, imam bersama 2 orang makmum atau lebih. Makmum berdiri berbaris di belakang imam. Ketiga, imam laki-laki dengan makmum wanita. Makmum wanita berdiri di belakang shaf laki-laki. Walau sendirian, makmum wanita tetap berdiri di belakang. Keempat, imam wanita dengan makmum wanita. Imam tidak maju ke depan dan berdiri di tengah-tengah makmum. Hal ini dicontohkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Rabithah Al-Hanafiyah. Ia berkata, sesungguhnya Aisyah mengimami mereka dan berdiri di antara mereka dalam satu sholat wajib. Hadits riwayat Abdur Razzaq, Ad-Daruqutni, dan Al-Baihaqi. Kelima, aturan shaf anak yang sudah mumayyiz sama seperti aturan shaf orang yang sudah dewasa. Karena tidak ada dalil kuat yang memerintahkan shaf anak-anak harus berada di belakang shaf orang dewasa. Wallahu ta'ala a'lam. Pemirsa, dalam pelaksanaan sholat berjamaah, terkadang ada makmum yang datang ketika sholat sudah dimulai, atau disebut juga dengan masbuk. Makmum masbuk memiliki beberapa aturan yang berlaku untuknya. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut. Batasan rakaat bagi makmum yang masbuk adalah ruku'. Apabila makmum datang setelah imam menyelesaikan rukuknya, maka makmum telah kehilangan 1 rakaat. Seorang makmum masbuk hendaklah memulai sholat dalam keadaan apapun dia dapati imam. Dia tidak menunggu sampai imam berdiri memulai rakaat berikutnya. Apabila dia dapati imam sujud, maka dia langsung sujud. Apabila dia dapati imam tasyahud, maka dia langsung tasyahud. Untuk rakaat yang terlewatkan oleh makmum masbuk, ulama fikih berbeda pendapat tentang apakah rakaat tersebut diganti atau disempurnakan. Pendapat yang lebih kuat adalah rakaat tersebut disempurnakan. Sehingga apabila seorang makmum masbuk hanya mendapati 1 rakaat terakhir sholat maghrib, maka dia melengkapi sholatnya dengan 2 tasyahud setelah salamnya imam. Pemirsa, demikian Marifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi pemirsa yang belum mengetahui, menjadi pengingat kembali bagi pemirsa yang sudah mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam dapat berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin ditampilkan dalam Ma'rifatul Islam episode selanjutnya, maka tidak perlu sungkan dan ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV yang ada di layar kaca Anda. Insya Allah Ma'rifatul Islam akan menerima semua kritik, saran, masukan, dan pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Tetap ikuti Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama, hanya di Insan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأقمت قرب جلاله أكرم بهذا من جزاء أكرم بهذا من جزاء أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء